Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada siang hari ini setelah kita mendirikan sholat duhur secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan membahas tentang syama'il Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tema wasfun nabi ka'annaka tarahu. Sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan engkau melihatnya. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang bentuk badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepala Rasulullah SAW, dan juga yang terakhir kita bahas adalah rambutnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan siang hari ini masih berbicara tentang rambut Rasulullah SAW, yaitu berkaitan dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebelum meninggal ada ubannya. Jadi rambut yang sudah kita ceritakan bentuknya, ikal dan seterusnya, bagaimana para sahabat dulu bertabarruk dengan rambut Rasul, dan diceritakan rambut Rasul itu beruban. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Abu Bakar ya Rasulullah qad syibta. Waktu Abu Bakar memperhatikan ternyata rambut Nabi Muhammad ada ubannya, beliau berkata, ya Rasulullah qad syibta, sungguh engkau telah beruban ya Rasul. Qal syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Maksudnya, ya Abu Bakar, memang rambutku ini beruban karena surat Hud, surat Waqi'ah, surat Mursalat, surat Amma yatasaalun. Maksudnya apa? Kata para ulama, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Qur'an yang berbicara tentang kejadian hari kiamat, Rasulullah begitu keras memikirkan kejadian hari kiamat sampai menimbulkan uban di rambutnya. Jadi Rasulullah beruban ya karena memikirkan yaumul qiyamah. Makanya dia bilang yang membuatku beruban surat Hud, Al-Waqi'ah, karena ini semua ayat-ayat cerita tentang hari kiamat. Amma yatasaalun, yaitu An-Naba, itu cerita yaumul qiyamah. Beliau mengatakan, kata para ulama, keadaan umat nanti di hari kiamat yang begitu kacau, yang begitu huru hara, yang sangat luar biasa, Rasulullah memikirkan itu sampai beruban. Ini ubannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan berapa banyak ubannya rambut Rasul dan juga di janggutnya Rasul SAW, di jenggotnya Nabi. Diceritakan oleh Anas bin Malik, ma adadtu fi ra'si Rasulillah illa arba'asyara sya'rah. Aku tidak menghitung, melihat uban di rambut Nabi kecuali hanya arba'a asyrah, 14 helai. Jadi sangat sedikit ubannya Rasulullah SAW, tapi ada. Dan itu ada bilang 14 helai. Di riwayat yang lain, ma'adatu fi ra'si Rasulillah wa lihyatih. Aku tidak melihat uban di rambut dan di jenggot Nabi illa arba'a asyrah, kecuali 14. Nah, ini karena memang rambutnya Nabi itu hitam, jadi uban itu terlihat sekali. Dan dibiarkan sampai Rasulullah meninggal dunia. Jadi Rasulullah meninggal dunia, rambutnya hitam, jenggotnya hitam, ada 14 helai uban yang ada di rambut dan di janggotnya Rasulullah SAW. Tentu hikmah dari sini, para ulama mengatakan kenapa Rasulullah tidak mencabut uban tersebut, karena memang ada hadis yang mengatakan uban akan menjadi cahaya nanti di yaumil qiyamah. Ini sunnah. Berarti sunnah kita kalau rambut kita beruban tidak dicabut sunnahnya. Tapi kalau memang dicukur, biasaan cukur bukan karena ubannya, itu boleh. Tapi kalau dicabut itu tidak disunnahkan. Rasul mengatakan dari hadis Amr bin Shu'aib, mendengar dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah bersabda, la tanbithu asyaib. Jangan kalian mencabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibah, tidak ada seorang muslim yang dia keluar satu helai uban di kepalanya atau di jenggotnya
illa kanat lahu nuron, kecuali nanti itu akan menjadi cahaya di yaumil qiyamah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini muslim, orang yang beriman ada ubannya, itu ubannya itu akan menjadi cahaya di yaumil qiyamah. Bahkan jangan dihilangkan cahayamu kata Rasulullah. Sayang kalau dicabut menghilangkan cahaya nanti di yaumil qiyamah. Apa kata Nabi Muhammad dari Fudalah bin Ubaid, Rasulullah bersabda, "Man syaba syaiba fi sabilillah." Barang siapa memiliki sehelai uban di kepalanya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka dia memiliki cahaya nanti di hari kiamat. Faqala rajulun inda dzalik fa inna rijalan yantifun syaib. Ya Rasul, tapi ada orang tuh yang nyabutin ubannya. Ubannya dicabutin ya Rasul. Bagaimana? Faqal man syaa'a falyanfith nurah. Siapa yang mau silakan saja mencabut cahayanya dari kepalanya nanti di yaumil kiamah. Dari sini akhirnya para ulama berpendapat tentang hukum mencabut uban. Nah, ada yang mengatakan bahwa mencabut haram karena Nabi tidak mencabut dan memerintahkan untuk mendiamkan. Tapi ada yang bilang tidak haram tapi makruh karena Rasul bilang siapa yang mau menghilangkan cahayanya silakan, tapi yang mendiamkan itu bagus. Ini menunjukkan makruh. Nah, tentunya lebih banyak mencabut hukumnya makruh. Walaupun ada yang mengatakan haram. Nah, ini mencabut uban. Jadi membiarkan uban itu adalah ibadah. Nah, nanti dari segi kemuliaannya nanti di yaumil qiyamah akan mendatangkan cahaya. Bahkan uban mendatangkan kemuliaan kata Rasul. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La tanfithu asy-syaib fa innahu nurun yaumal qiyamah. Wa man syaba syaiba fil Islam kutiba lahu bi hasanah wa hutta anhu bi khati'ah." Satu helai ubanmu itu mendatangkan satu kebaikan, menggugurkan satu keburukan. Kata Rasul. Ini kita sebutkan semua berdasarkan hadis Rasulullah. Jadi bukan perkataan ulama tapi langsung Nabi yang mengatakan itu. Wa rufi'a lahu bi darajah, dan nanti akan ditinggikan derajatnya di yaumil qiyamah. Semakin banyak semakin. Nah, ini tentunya uban yang uban usia. Karena ada juga uban karena penyakit, itu lain. Itu nggak kena hukum ini. Ini adalah uban usia. Ada yang mengatakan kenapa seperti itu? Biasanya orang yang sudah menumbuhkan uban ini sebagai isyarah. Ini sudah peringatan. Ayo, kamu sudah beruban. Mulai ningkatkah iman, mulai ibadah, maksiat, mari kita tinggalkan. Ini adalah nasihat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sebagai nasihat. Bahwa kita sudah mulai berusaha mikir akhirat, bukan lagi dunia. Nah, ini mengurangi, ini nasihat untuk kita. Makanya ini penjelasan ulama. Kemudian nanti kita akan sambung lagi. Dan selain itu Rasulullah juga menyisir rambutnya. Rasulullah menyisir. Di dalam hadis Abdullah ibn Mauhab, beliau mengatakan, "Dakhaltu ala ummi Salamah fa akhraja ilaina sya'ran min sya'rin nabi khaduban." Dikatakan, aku masuk menemui Ummu Salamah. Dan waktu aku ketemu Ummu Salamah, Ummu Salamah sedang memegang beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Dan aku lihat dia khuduban. Warnanya itu kekuning-kuningan, artinya seperti semir. Nah, seperti dikasih hinna rambutnya Rasulullah SAW. Karena memang sudah kita ceritakan di awal, waktu Rasulullah haji wada, setelah haji wada 82 hari kemudian Rasulullah meninggal. Waktu haji wada rambutnya dicukur botak. Lalu sahabat mengantri untuk mendapatkan beberapa helai rambut Rasul. Jadi mereka menyimpan rambut Rasulullah. Dan rambut Rasul itu mereka jaga melebihi penjagaan mereka terhadap harta-harta mereka. Ini yang paling berharga dari mereka yang mereka miliki. Jadi sampai di zaman Rasul sudah meninggal masih banyak sahabat yang megang beberapa helai rambut Rasul. Di antaranya Ummu Salamah. Dan aku lihat rambutnya itu seperti disemir. Maka dari hadis ini, anjuran dari hadis hikmah ini berarti Nabi disemir, dan nanti kita lihat hampir semua sahabat menyemir rambutnya. Berarti yang uban pun disemir. Yang tadinya putih disemir menjadi kuning, menjadi sedikit kemerah-merahan, itu disemir. Jadi kita lihat di Timur Tengah misalkan, atau para ulama banyak yang jenggotnya kuning, merah, itu bukan asli, dia adalah disemir. Dan apa hukum nyemir? Rasulullah menyemir rambutnya. Maka disinilah sunnah menyemir, tapi mencabut tidak. Maka kalau kita beruban ingin merubah,
silakan disemir, itu lebih sunnah daripada dicabut. Atau tidak sama sekali dibiarkan putih. Anjuran menyemir, Rasulullah berkata, ghayyiru hadza bisyai'. Kalau kamu mau merubah uban ini, rubahlah. Dengan apa? Bisyai'in, dengan warna lain. Wajtanibu as-sawat, tapi hindari warna hitam. Jadi nyemir warna merah, kuning, hijau pun boleh, silakan. Yang penting jangan warna hitam. Wajtanibu as-sawat, kata Rasulullah. Hindari semir hitam. Hadits riwayat Imam Muslim. Berkata Abu Hurairah, innal yahuda wan nasara la yasbughun. Yahudi dan Nasrani di masa Nabi itu tidak menyemir. Maka fakhalifuhum, semirlah. Biar kamu berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Dari sini para ulama sepakat menyemir hukumnya sunnah. Karena menyelisihi orang-orang yang non-muslim. Ini disuruh oleh Rasulullah SAW. Makanya kita lihat nanti banyak para ulama yang menyemir jenggot-jenggot mereka dan rambut mereka. Dan itu adalah sunnah. Bahkan berbedalah kamu, selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak menyemir, kamu bersemirlah. Nah ini berarti uban tadi boleh kita rubah. Bahkan sunnah kalau mau dibiarkan atau mau dirubah. Yang tidak sunnah dicabut. Ini yang tidak disunnah. Nah ini lalu jenisnya, bahan untuk menyemir Rasulullah paling suka. Berkata Abu Dzar, Rasulullah bersabda, inna ahsana ma ghayyartum bihi asyaib. Yang paling bagus, yang paling disukai Nabi kalau mau menyemir rambutnya atau jenggotnya dengan hinna. Hinna itu pacar, daun pacar itu, hinna. Kalau kita di ini suka banyak tuh dijual tuh hinna. Bahkan kalau di Timur Tengah kalau kita umroh haji sudah berbentuk pencet, sudah nggak pakai daun lagi, tinggal di itu hinna. Atau kalau pengantin suka di itu pakai hinna. Kenapa hinna? Wal katam dan inai, itu sejenis bahan alami. Karena itu tidak mengganggu sampainya air ke kulit atau ke rambut. Karena nanti kalau menggunakan semir yang menghalangi air kena ke rambut, yang jadi masalah nanti kalau junub. Akan mandi dan itu tidak kena air, ini yang jadi masalah. Maka rubahlah, dan Rasulullah paling suka dengan hinna. Berkata Abu Malik Asja'i, dari ayahnya beliau mendengar, beliau berkata, kana khidhabuna ma'a Rasulillah. Dulu kami menyemir bersama Rasul. Berarti Rasulullah menyemir dengan apa? Al-waras wa za'faran, yaitu dengan waras dan za'faran. Sama. Waras ini sejenis bahan yang wangi, atau za'faran wangi, aromanya itu. Ada yang mengatakan bidduhun. Duhun itu seperti gaharu, dia dibakar, kemudian rambutnya Rasul dimasukin gitu, dengan imamah kemudian diungkup, bahasanya diungkup, sehingga warnanya itu mengkilap. Nah, seperti kuning-kuningan kan, diukup dengan asap yang wangi. Nah, ini menunjukkan bahwa semir itu adalah sunnah. Dan ini melihat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Hakam bin Amr pernah berkata, dakhaltu ana wa akhi Rafi ala Amiril Mukminin. Saya pernah masuk menemui Umar bin Khattab dengan saudara saya yang bernama Rafi. Wa ana makhdub, dan aku sudah menyemir rambutku dengan hinna. Dengan hinna yang tadi, yaitu dengan hinna ya, dengan bahan itu. Wa akhi makhdub bisufrah. Sementara hinna itu warnanya agak kemerah-merahan. Sementara saudaraku dia sofra, kuning rambutnya, jenggotnya kuning, yang saya agak merah, dia kuning. Lalu aku ketemu dengan Umar bin Khattab. Faqala Umar, lalu Umar berkata, hadza khidhabul Islam. Ini semir yang diajarkan Islam. Yaitu ada yang berwarnanya kuning, yaitu ada yang sedikit berwarna kemerah-merahan. Ini adalah khidhabul Islam, kata Umar bin Khattab. Wa qala li akhi Rafi, dan yang berwarna tadi dengan sedikit kemerah-merahan dengan hina, ini adalah Islam. Yang dengan warna sedikit kekuning-kuningan, hadza khidhabul iman. Ini adalah khidhabnya orang iman. Jadi yang merah-merah itu Islam boleh. Yang agak kekuning-kuningan itu adalah iman. Artinya lebih tinggi yang kuning, yaitu yang lebih kekuningan. Makanya kita lihat banyak para ulama punya jenggot itu lebih banyak ke kuning daripada ke merah. Tapi warna selain kuning juga boleh, merah. Atau mungkin orang kita mau bikin model hijau juga nggak apa-apa. Dan yang penting itu Islam. Yang nggak Islam itu lihat disebutkan di dalam hadis. Apa kata para ulama? Menyemir selain warna hitam yang paling penting. Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda,
yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawat. Nanti di akhir zaman banyak orang merubah rambutnya yang beruban, jenggotnya yang beruban menjadi warna hitam. Itu di akhir zaman menunjukkan kurangnya iman, kurangnya Islam. Kakhawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Aku khawatir mereka nanti sulit mencium aroma surga. Nah, ini berat sekali. Makanya ada yang mengatakan haram pakai dalil ini. Tapi yang mengatakan makruh karena pilihan. Itu adalah cahaya. Nah, intinya pilihan kita yang paling bagus, biarkan jenggot dan juga rambut kita yang berwarna putih. Kalau memang kita mau rubah, silakan dengan hina sedikit kuning, rubah supaya tidak putih mungkin. Kita mau rubah yang lain boleh. Yang penting jangan hitam. Karena hitam ini sangat dicela sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa warna hitam? Iya, kecuali dalam keadaan perang. Para ulama mengatakan diperbolehkan bahkan dianjurkan menyemir warna hitam kalau terjadi peperangan. Kenapa? Biar musuh melihat bahwa kaum muslimin masih muda-muda semua. Karena rambutnya nggak ada yang beruban. Tapi kalau nggak perang ya jangan. Karena khawatir nanti lupa kalau dia sudah umur yang sudah mestinya banyak ibadah. Nanti akhirnya lupa karena ditutup warna yang berwarna putih ini. Nah ini kesimpulan dari penjelasan tentang ubannya Rasulullah SAW. Akhirnya para ulama mengatakan taghyiru sya'ri bi ghairi sawat la haraja fihi. Merubah warna rambut selain hitam tidak apa-apa. Jumhur seluruh ulama. Wa kadzalika isti'malu mawad litan'im sya'ral majd. Juga tidak apa-apa memakai mawad. Apa itu? Bahan-bahan yang bisa menumbuhkan rambut yang tidak ada atau yang lurus. Dikeritingkan, keriting diluruskan. Ini tidak apa, wali syab, wali syekh, untuk yang muda dan juga yang tua. Jadi tidak ada larangan. Bahkan para ulama mengatakan Rasulullah SAW selain memerintahkan kita untuk menjaga uban kita, kalaupun mau merubah silakan, yang penting jangan warna hitam. Ternyata Rasulullah juga sering memakai minyak rambut. Yaitu Rasulullah SAW. Ini menggambarkan artinya Islam itu diajarkan sama Nabi untuk berpenampilan rapi. Nah, jangan rambut dibiarkan begitu tidak dirawat, kata Rasulullah SAW. Lihat, berkata Anas bin Malik, karena Rasulullah yukthir duhna ra'si. Rasulullah seringkali duhna ra'si, mengukup, yaitu dia gahru ya, minyak apa kayu yang dibakar yang wangi itu. Rasulullah ditutup kain, lalu asap uapnya itu kena ke rambut Rasulullah SAW. Itu namanya duhun. Karena dulu minyak wangi biasanya itu menggunakan asap. Jarang yang pakai minyak wangi seperti gaya kita apalagi semprot. Itu semuanya pakai asap. Bahkan di Timur Tengah pun kalau kita ke Mekah, Madinah, yang mahal itu bukan minyak wangi semprot. Tapi kayu-kayu yang apa? Mahal itu. Itu kayu gaharu. Itu yang harganya sampai puluhan juta. Yukthir dahan ra'si. Wa tasrih lihyati. Dan Rasul menyisir jenggotnya. Wa yukthirul kina. Dan Rasulullah SAW sering untuk menutup rambutnya, merawat rambutnya. Ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Karena sering pakai minyak dan biasa ditadahi dengan kain supaya nggak kena gomisnya. Itu tadahan kainnya sampai seperti tadahan untuk gelap minyak wangi karena seringnya memakai minyak. Artinya menggambarkan Nabi walaupun tanpa disisir, tanpa diminyaki, tetap indah. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita rawat. Ini adalah pemberian dari Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, ayo kita rawat sebaik-baiknya. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Hikmah dari Rasulullah menyisir, meminyaki rambut dan juga menyisir. Selain diminyaki, Rasulullah menyisir. Dulu Rasulullah menyisir rambutnya itu selalu berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik jahiliyah dulu nyisirnya ke kanan, ke kiri, belah tengah. Rasul melihat orang musyrik begitu, Rasulullah ke belakang. Dia nggak mau sama dengan orang musyrik. Ketemu dengan orang Yahudi, ternyata orang Yahudi, orang ahlul kitab. Jadi Nabi itu kalau ada satu perbuatan Yahudi atau ahlul kitab melakukan ini, musyrik melakukan ini, Nabi ngikutin ahlul kitab. Setelah dapat wahyu, Rasulullah nyisirnya ke belakang dan menengah. Jadi awalnya Rasulullah SAW itu nyisirnya yastadil, diluruskan begitu ke depan. Kemudian
dibelah tengah. Karena rambutnya panjang. Jadi akhirnya dan Rasulullah karena belah ke belakang, nyisirnya selalu sebelah bagian kanan dulu. Kanan dulu baru kiri. Karena memang kata Aisyah, Rasulullah itu yu'jibuhut tayammun. Rasulullah suka yang kanan-kanan. Fi tana'ulih, di dalam mengenakan sendal atau sepatu, wa tarajulih, dan di dalam menyisir. Jadi Rasulullah suka yang kanan. Sampai-sampai nyisirnya pun, karena Rasul ke belakang nyisirnya maka kanan dulu baru kiri. Nah, jadi yang rambut panjang seperti Rasul, kalau menyisir sunnahnya kanan dulu baru ke kiri. Aduh. Kemudian dulunya juga Rasulullah ke kanan. Itu awalnya, tapi pada akhirnya Rasulullah yastadil, yaitu ke belakang. Karena rambutnya Rasul panjang. Jadi nyisirnya itu dari sisi kanan dulu baru kiri dulu. Intinya Nabi sudah rambutnya indah, dirawat, dikasih duhun, wangian, dikasih minyak wangi dan minyak rambut yang wangi dan juga menyisir Rasulullah dengan rapi. Nah, tentunya pelajaran hikmah dari sini karena kita pentingkan hikmahnya. Gambaran Rasul sesingkat lalu kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan Nabi. Yang terakhir, hikmahnya yang pertama, kita diperintahkan untuk menjaga dan merapikan rambut. Diperintahkan oleh Rasul, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang Allah kasih rambut, muliakan rambutnya. Artinya jaga itu rambut. Jangan sembarangan, itu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaganya bagaimana? Dengan minyak wangi, dengan memakai minyak, dengan dirawat, disisir. Itu adalah, jadi ketika kita punya rambut lalu kita jaga rambut kita karena ngikut Rasul adalah sebuah amalan sunnah. Tapi kalau kita memang hanya merawat tanpa dasar mengikuti Nabi, ya perawatan rambut kita nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita merawat karena mengikuti Rasulullah menjadi ibadah perawatan itu. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan tapi jangan terlalu disibukkan untuk ngurus rambut. Artinya terlalu sering juga nggak boleh. Setiap kemana-mana bawa sisir, berhenti kaca sedikit nyisir lagi. Nggak boleh juga kelebihan. Karena itu sifat perempuan kata Rasul. Kalau perempuan wajar karena memang almar'ah kalmir'ah. Wanita itu bagaikan cermin. Nggak bisa ada cermin berhenti deh. Tapi kalau bapak-bapak nggak boleh, kurang bagus. Apa kata Nabi? Naha Rasulullah anit tarajjuli. Rasulullah melarang dari sisiran illa ghibban. Kecuali jarang-jarang. Ghibban itu yang gaib. Maksudnya ghibban ya sesekali, jangan sampai berantakan. Tapi tidak boleh juga terlalu sering nyisir. Nah, karena itu nanti menghabiskan waktu dan itu bukan fitrahnya laki-laki. Tapi juga tidak boleh dibiarkan awut-awutan kusut tanpa disisir. Artinya sedang untuk kita jaga riwayat Rasul. Karena Nabi Yuna yanhana anil irfah. Nabi melarang kita melakukan irfah. Apa itu irfah? Yaitu tiap waktu nyisir. Itu juga tidak bagus. Nyisir keseringan. Jadi kalau mungkin kita naik motor turunkan berantakan rambut acak-acakan boleh sisir lagi. Boleh tapi jalan artinya rapi tapi jangan berlebihan untuk merawat rambut kita. Berkata Imam Syaukani, wal haditsu yadullu ala karahatil istighali birtarjil fi kulli yaum li'annahu na'u minat tirfah atau minat trufah. Dilarang kita terlalu sering untuk menyisir. Inilah tapi dilarang juga tidak menyisir. Jaga Allah, nikmat yang datang dari Allah berupa rambut dan semuanya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan Allah berjanji, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Salah satu bersyukur dengan nikmat Allah, kita menjaga nikmat tersebut. Dan kesimpulannya, rambut yang beruban adalah sebuah kemuliaan dan sebuah cahaya nanti di yaumil qiyamah. Lebih baik untuk kita biarkan atau kita rubah warna tapi dihindarkan untuk dicabut. Kalaupun dicabut, menurut pendapat ulama yang pertama haram, ada yang mengatakan makruh. Ini adalah hukum. Dan yang kedua sunnah untuk memberikan wewangian atau minyak rambut dengan wangi. Dan juga menyisirnya. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Semoga penjelasan singkat ini bisa menjadi sarana kita untuk ibadah di dalam merawat apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.